Baju lu kagak ganti. Ganti. Video. Ntar gue ribet lagi. Ada ntar aja. Gimana sih katanya Lisa Mariana nih semasa kecilnya? SMA antara SMA SMP ya kayaknya sepertinya dia suka ngutang di kantin. Gak pernah. Ini adalah mystery box yang menggambarkan Penuh kejutan ya. cerita hidup Lisa Mariana. Sekarang gue punya hadiah buat lo. Apaan ular lagi nih? Enggak, hadiah. Apaan lagi? Maminya lagi kerja ya. Nih Om Pablo, rese. Halo. Diancam sekali, 2 kali, terus ancaman ketiganya apa? Ya gue takut gue hilang. Gue takut gue dibunuh di tengah jalan, ditembak sama orang-orangnya dia. Kan gue nggak tahu dia kan orang besar. Endingnya kalau seandainya ternyata hasil dari tes DNA ternyata bukan anaknya RK. Bohong. Misalnya. Itu bohong. Gue harus masuk. Seorang ibu harus masuk. Karena kejujuran. Nggak fair menurut gue. Koruptor yang harus masuk, tau nggak? Bukan gue mah orang biasa. Sebelum viral gue ibu rumah tangga, biasa gue jaga anak. Nanti kalau gua pertemukan lu sama di RK-nya sendiri, Bisa. siap ya? Tolong, minta tolong saya Siap kalau ya? Anda bisa. Oke, kita sambut. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Baju lu kagak ganti. Ganti. Itu kemarin yang waktu sidang lu pakai baju begini. Iya pas sidang sama. Nah kenapa nggak mau ganti? Lu nganggap kita nggak spesial gitu? Harusnya press con itu lu pakai baju yang luar biasa. Yang gimana lagi gue harus pakai gaun, Yang pakai seksi kebaya, dong. pakai siger. Yang seksi dong. Gua kan pengen ngelihat. Mana boleh? Kan, Ntar gue tuh. diomelin sama Pak Hakim. Hakim siapa? Hakim bau. Nggak boleh. Di persidangan harus. Nah, harus. ini makan nih apem. Ini gua siapin. Apem ini bukan apem, ini apa sih say? Apa sih ini namanya? Ya ini Hah? bukan. Iya, ini apem, Oh, iya. apem ijo. Nah, lu kan Kenapa harus ada apem-apemnya, Bang, di sini? karena lu kan apem apa? Apa? Lu kan seksi. Lu gila ya, lu bayar gue 150 juta disediain apem. Apa kek? Lu mau ngerokok kan? Ngerokok dulu. Ya lu ngerokok tukang ngerokok. Iya, gua khawatir lu nanti sakau lagi. Aduh, aku Iya, mau rokok. sakau emang gue ngapain ngerokok mah normal kali. Terus gimana lu kemarin hasil sidang? Tokai koreknya. Ya, tokai. Lu kenapa semua ijo sih? Ini juga ijo tuh. Gak tahu tadi siapa sih yang ngasih kreatif tuh? Kebetulan aja. Itu bukan punya lu. Gue kan jualan rek. Terus lu kemarin sidang gimana hasilnya? Mediasi. Datang nggak sih si Akang? Akang gendang. Hmm. Gak datang. Kenapa? Tapi dia diwajibkan datang nanti pas ketiga. Mediasi ketiga ya. Apa sih itu bahasanya? Apa? Gue nggak bawa lawyer sih kesini. Jadinya kurang penataan kata apa sih? Mediasi harus datang, prinsipal harus datang. Prinsipal. Ya, Gitu maksudnya gitu. bang. Kenapa dia nggak mau datang menurut lu kenapa? Karena takut kali ketemu sama lu. Karena masih botak kali ya. Hah? Belum tumbuh kali rambutnya. Oh kayak lu kemarin ya, belum kurus lu nggak mau hadir podcast. Iya. Lu kenapa minta 150 juta kemarin? Ya iyalah orang gue lagi viral-viralnya. Lu juga gangguin gua mau lebaran. Udah tau gue lagi ngurusin nastar. Gue jawab aja 150 juta bang. Gua kaget ya tiba-tiba dia, bang, gua kan nawarin budget ya, budget nih podcast, malah minta sama gua 150 juta gitu. Gua tawar. Ya kan yang gue tau lu orang kaya. Oh, Ya gitu. kan? Gangguin gue mulu. Sehari telepon 3 kali. Kalah-kalah laki gue. Iya karena kan gua seneng ngelihat Gue lagi bikin nastar lu repot banget. Ayo gua kira podcast. tampilan lu sama kayak IG, makanya gua nggak apa-apa lah 150 juta boleh lah. Ternyata coba. Ya ini lu undang 150 juta penampilan gue begini. Kenapa? Ya, karena lu lucu. Tawa lo. Lu kenapa harus pakai itu? Apa namanya? Blazer itu. Biar kontras aja sama ini. Enggak, biar mewakilkan hati gue kan lagi gundah gulana nih. Ya kan? Jadi baju harus yang cerah-cerah. Memang kalau lu buka kenapa? Rasanya gimana?
Enggak, kenapa-napa lagi pakai tank top dalamnya. Kan biar seksi. Enggak biar ada kelihatan seksi-seksian. Gue sebenarnya ya, Lengan jujur ya. gue gede, belum liposuction. Gue jujur ya, gue seneng tau tipe kayak gini. Ih, Oh, bini lo nonton, Kare. gue ngeliat tipe-tipe begini tuh, hasrat gue tuh lebih Oh, fetisnya lu yang gendut-gendut Iya. ya? Ntar gue bawain deh orang-orang Karena- obesitas. Ya, gue bawain deh orang-orang Iya, boleh. Tapi kayak modelnya dia ya, wajah dia cakep, lucu gitu, gemoy. Peres, ini lagi peres. Bener. Gue seneng. Tato lu masih ada nggak sih di belakang? Ada, Gambar apa itu? Itu tato realis. bunga bukan sih? Kan ada, kalau nggak salah ada tangkai bunganya. Tangkai bunga apa? Padi. Kan ada ya tangkai Enggak, bunga. ini ya tengahnya ada naga, bukan bunga. Naga terus ada bunganya tengahnya dong. Mm-mm. Bunga apa? Kenapa sih kepo banget sama tato? Gue pengen, gue Gue pakai blazer nutupin tato gue juga. fetis gue begitu. Cewek berisi terus ada tatonya gitu. Tuh, Kare bikin. Jadi bunganya bunga apa itu? Sakura. Sakura. Itu waktu lu tato tuh masih kurus ya? Iya, sekarang udah melar. Udah jadi beringin? Nggak? Bisa jadi beringin. Banyak kuntil anaknya. Kali aja udah melar langsung jadi beringin kan gitu. Tawa. Terus gimana? Ini lu kasus lu mau bawa kemana sih sebenarnya? Mau dibawa kemana ya? Ya sebenarnya sih gue maunya damai-damai aja. Kemarin lu mau kenceng-kencengan, lu terus sekarang tiba-tiba mau damai gimana Ya sih? kita nggak boleh terlalu keras juga sih, gitu. Maksudnya nggak boleh terlalu keras? Ya udah, gitu pokoknya. Jawabannya simpel banget ya. Jawaban aman kalau sama lu. Enggak, maksudnya apa gitu? Lu pengennya ujungnya kemana? Hak anak lah bang. Tes DNA. Tes DNA ayo. Lah tes DNA kalau di Indonesia emang lu percaya? Enggak. Dan kalau misalkan hasilnya negatif, gue bawa koper, ini borgol tangan lu. Ya, udah gue masuk ke bui. Seyakin itu loh. Bahwa itu anaknya. Kalau sampai dimanipulasi, karena kan USG juga kan begitu kan. Oh gitu. Iya, sampai sekarang rumah sakitnya juga tegang ya. Enggak, gua maksudnya dimanipulasi gimana? Ya adalah ketakutan lah. Kan dia kan orang besar ya. Beliau kan orang besar. Emang lu nggak Walaupun besar? sekarang udah sipil, Emang lu nggak besar? badan gua doang besar. Oh, iya. Gara-gara dia. Kan gua dijanji-janjiin doang tuh uang perawatan. Tunggu, tahan dulu. Gimana ceritanya badan lu besar, lu nyalain orang? Kan yang makan lu. Ya makan gua. Lu istilahnya lu kan tiap hari yang makan, yang nyemil lu akhirnya. Kan gue stres gara-gara dia. Kalau gue kan stres kan pelariannya ke makanan. Tapi kan lu udah ada suami. Ya bang. Coba Aduh. gimana? Coba pelan-pelan tarik nafas dulu. Gue ada suami. Oke, lu ada suami. Tapi masa dilepas tanggung jawab gitu aja? Kan nggak bisa. Oh, maksudnya pengen. Hidup tenang. Gitu. Tapi kenapa lu nggak lebih menjaga harga diri? Ya udahlah gua single. Udah 3 tahun lu bayangin. Nggak cukup dong. Harusnya 3 sampai tahun dewasa. ya. 3 tahun enggak. Menurut gue udah cukup penderitaan gue. Melahirkan sendiri. Berarti Lu lahir- lu nggak pakai dokter, lu langsung gini. Ya keluarin. enggak, ini gue nggak lagi bercanda. Serius. Iya, makanya kan lu ngomong melahirkan sendiri gimana caranya? Gue sesar. Gue mau USG, ternyata ketuban udah pecah 50%. Harus tindakan hari itu juga. Lu percaya, gue pulang pun gue nyetir sendiri. Mosok. Nyetir sendiri gue. Nyetir apa? Nyetir mobil lah, masih nyetir truk. Terus di rumah sakit mana waktu itu? Adalah rumah sakit di Pamulang, daerah Tangsel. Tapi kan katanya dibiayain Ya dibiayai sama dia. sama beliau. Berapa? Dikit lagi. Berapa ya? 150 juta. Enggak, ini 150 juta mah di sini. Bener lu ya. Berapa dia sebulan? Itu dikasih berapa ya? 20 apa berapa tuh melalui ajudannya? Si R. Gimana sih dia tiap kali kalau ngasih lu duit tuh gimana sih? Lu bang, sebatang lagi. Bentar. Kalau ngasih gua duit gimana? Iya, biasa ngasih lu duit tuh gimana? Transfer gitu, cuman pakai berbeda-beda rekeningnya. Main aman itu saya. Oh ya, rekening siapa yang dipakai? Gak tahu gue. Kebanyakan nama cewek. Mungkin asisten aspri-asprinya dia. Emang aslinya banyak. Ya nggak tahu, gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Lu kenapa nggak mau jadi asprinya dia kemarin? Ngapain? Gue kan jadi pacarnya dia waktu itu. Cie, pacaran. Iya mau pacaran. Lagian siapa sih yang bilang tisu basah? Yang bilang apa? Iya, kemarin si
ngomongnya katanya lu tuh tisu basah sekali pakai buang. Ah masa? Iya. Nah sekarang kan kemarin gua nanya sama si Ayu. Kalau si Lisa itu tisu basah, lu tuh kanebo kering bukan yang bisa dipakai berulang-ulang, gua bilang gitu. Nah, kalau lu gimana? Lu Enggak, tisu gue basah, pacaran. berarti kanebo. Kok kan Ibu? Iya kan bisa dipakai berulang-ulang. Ya udah terserah apalah itulah julukan Ya. kanebo kayak apa kayak terserah lah. Apa? Lu kanebo berarti? Enggak mau gue. dipakai Emang gue berulang- pacaran. Lu pacaran sama dia? Semesra apa sih? Dia kan kalau di Ya selayaknya orang pacaran gimana? Tiap hari chatting. tapi di media kan dia apa namanya? Begitu mesra dengan bucin. Ya gue tutup mata lah hal itu mah. Tentang hal itu. Lu nggak sakit hati? Sadar diri sih bang. Ya kan emang udah tahu gitu kan. Kesalahan gue kan di situ menjadi pelakor dan gue sudah meminta maaf juga Oh gitu. kepada publik ya. Tapi untuk bulog belum. Nanti itu. Lu pengen gak sih ketemu sama dia sebenarnya? Sama siapa? Kak, si Akang. Ketemu mau lah gue. Serius? Iyalah, harus lah. Kalau seandainya lu ketemu sama dia, lu pengen nyampein apa? Gentle aja gitu loh. Udah lakuin gitu loh. Jangan terlalu keras lah. Gitu. Benar. Nih anak lu nih ya. Dong nih. Anak lu udah mau sekolah. Sekarang umur berapa anak lu? 3 tahun setengah. Gitu ya. Berarti kalau gua pertemukan lu sama si RK-nya Bisa. sendiri, siap ya? Tolong, minta tolong saya Siap kalau ya? Anda bisa. Oke. Kita sambut. Oh, ini gua nggak di briefing tiba-tiba. Salim dulu. Salim dong si Akang. Nah, Gua ini. nggak pakai peci. Kamu tuh udah nunggu. Dicuci. Emang nggak punya cadangan peci? Ini Akangnya kayak Kang Cilo ya. Kang Somai, Kang Gendang. Ya tapi mirip nggak? Enggak ah, enggak. Nah, coba lu mau nyampein Coba apa? botakin dulu, kasih itu ke Coba, barbershop lu depan. mau nyampein apa ke Akang? Coba, kasih tahu si Akang. Nggak bisa bukan, wah Akang beneran. Ini kan kurang, Akang. kurang nih. Coba gayanya Akang bagaimana? Udah bingung dah gua. Nggak bisa kan. Ya udah Akang nggak digunain, sana balik, push. Nah, Keluar. tuh. Padahal tadi gua udah pengen lu tuh peluk-pelukan. Enggak, gua kalau udah ketemu Akang gue nggak ngerokok. Dia kan anti asap rokok. Oh masa? Iyalah. Dia Behave senangnya lah. di rokok kali. Hmm? Dia senangnya di rokok. Ya, sebagai laki-laki menurut Ngana Emang lu pertama kali ketemu sama dia? Pertama kali itu di mana sih? ketemu itu di Palembang. Ketemu ya. Itu pertama kali ketemu. Pertama kali tapi 3 hari 2 malam. Lu lagi main apa di Palembang? Diundang sama dia. Lah, itu pertama kali ketemu. Disuruh, Kenalnya iya. gimana kenalnya? Kenalnya kan ya dikenalin kan nama si AA. Oke. Ya kan dikenalin sama dia. Udah berlanjut, ya udah. Lu dikenalin sama si Udah tuh cuman video call. dikenalinnya ketemu. Enggak. Jadi? Video call. Kok bisa? Kok kurang kerjaan banget langsung Ya karena kan dia video call? sibuk banget ya, masih menjabat ya kalau itu ya. Yang katanya lu sempet bikin video sama si itu gimana sih? Nggak usah bahas-bahas video. Video apa? Ntar gue ribet lagi. Emang video apa? Ada video ya? Ada ntar aja. Video Ya itu. Sama siapa? katanya ada video sama si Emang dia nggak kasih unjuk pas kemarin diundang di sini? enggak. Biasa dikasih unjuk tuh. Oh ya? Iya. Gue denger. Berarti lu sama dia. Enggak, gue sih ala-ala. Mungkin kalau iya dia iya lebih kali. Gue ala-ala. Gitu. Lu ala-ala emang bisa. Gua sampai mati pun kalau disuruh sama cowok juga nggak akan bisa kalau gua nggak ada dasar. Gue dulu bandel ya. Heeh. Ya gue harus mabok dulu sih. Oh ya? Iya. Terus lu begini sama dia? Sama Ala-ala. Lo ngerti ala-ala nggak sih? Bang? Ala-ala tuh gimana? Gua nggak ngerti. Pura-pura lah gitu. Yang ternyata video itu Kok bisa pura-pura ternyata buat disetor ke beliau. ke RK? Iya. Lu dibayar tuh 5 juta katanya. Boro-boro Katanya 5 juta gimana dia tawarinnya 100 bagi 2 kok 50-50. katanya lu ngasih lu 5 juta. Mana ada, nggak ada. Panggil dia asistennya dia yang dulu tuh yang ada di Tetamres. Nah, panggil lagi. Jangan, Katanya lu dibayar 5 juta. Waktu lu dibayar 5 juta itu karena memang itu belok dia bilang gitu ya. Pengakuannya begitu kan? pengakuan dia versi Iya. dia, versi gua nggak gitu.
Jadi? Nggak ada yang nyampe. Nah, 5 juta murah amat sih. Gue jadi podcast ini aja mahal. Oh, lu bikin video itu siapa yang suruh? Katanya RK yang pesen. Oh gitu? Oh enggak, gini. Jadi awalnya itu dia belum kasih tahu untuk siapa-siapanya, itu dia belum kasih tahu. Datang. Pas sudah jadi, baru langsung di video call. Gue kaget, gue pikir ini siapa kok kayak gue kenal gitu kan. Gue kan nggak terlalu ngikutin politik kan orangnya. Ya. Hah? Kata gue, serius ini? Gitu. Ternyata Coba lu beliau. kasih gua adegannya deh. Lu sama itu bagaimana adegannya? Pertama kali di dalam video itu bagaimana? Nggak tahu tuh dia yang bawa alat segala macem. Emang pakai alat? Dia yang inilah ya, dia yang memandu. Emang pakai alat? Iya. Alatnya apa aja? Dia tuh dildoy banyak tuh. Tang, obeng, Dongkrak. dong. Terus akhirnya Males bang gue bahas dia. Ada yang lain nggak? Oke. Kepincutnya sama RK tuh gimana ceritanya? Setelah udah beres sama lu, kan awalnya ini sama lu, abis itu ke RK. Ke RK udah kenal. Kok bisa? Tiba-tiba gue di video call. Ya tapi lu nggak punya nomornya RK. Nggak dong? ada, belum. Terus gimana ceritanya lu akhirnya bisa bersambung ke RK? Lewat tele. Dari DM lanjut ke tele. Oh lu DM duluan RK. Kenapa? Enggak, gue DM duluan, enggak. Siapa yang DM Dia duluan? tiba-tiba video call gue langsung. Di IG? Serius? Serius. Dia kan gubernur. Ya udah lu pikir itu gimana bisa? Dia kan gubernur, masa langsung main. Kan gue ngomong ada buktinya bang. Mana coba buktinya? Ada di handphone gue, kan udah diunjukin tuh pas awal-awal viral gue. Oh. Mau yang Di situlah Vicol. Mm-mm. Oke, setelah Vicol ketemu di Palembang, janjian. lo ngerokok juga dong. Gak apa-apa, gue pengen lihat lu ngerokok. Seksi tau dia. Sumpah. Oke, terus? Gimana? Terus lu ketemu, terus abis ketemu ngapain? Langsung ngemprut? Enggak, gue di-invite ke Palembang, dia suruh gue ke Palembang. Ya udah dikasih uang tiket segala macem, akomodasi. Udah gue kesana, gue tunggu di lantai yang berbeda. Dia ada di lantai atas lah ya. Begitu dia selesai kerja, Oh, kamarnya beda dong. kamarnya beda tapi satu hotel. Oke. Ya udah gue disuruh naik gitu. Karena dia menjanjikan itu uang kuliah. Oh, dia janji lu uang kuliah. Iya. Emang pada saat itu lu kuliah? Gue mau kuliah. Mau kuliah apa kuliah? Baru mau kuliah. Oh, baru mau kuliah. Dia janji mau biayain sampai 4 tahun ke depan. Asik. Sampai S1 lah gitu ya. Tapi dikasih nggak? Dikasih. Berapa? Tapi gue nggak gunain itu dengan baik. Dan itu gue udah ngomong. Ya gue salah ya. Malah gue pakai foil-foil. Kenapa lu nggak gunain? Ya nggak apa-apa karena waktu itu kan emang lagi zamannya bandel-bandelnya ya. Ya duit banyak. Biasalah foya-foya sama teman-teman lah. Kesalahan gue di situ, dia sempet ngamuk sih. Oh, dia sempat marah. Ngamuk. Dia kan fokusnya sangat pendidikan sekali soalnya kan. Mm-mm. Mungkin kalau lu pendidikan lu Tapi pakai. bukan bantuan ya. Dia bilang bantuan, enggak. Ini gimana sih kayak lo Take and give. kok take and give enggak pacaran dibiayai gitu. Ya bantuan dong. Kok bantuan? Lah, kalau Ya dia dikasih dibiayai gitu. Ya kalau dia nggak, ya Bantuan emang gue pasien Covid. lah kalau dia biayain orang pasti itu disebut bantuan dong. Dan terus apa namanya? Dibiayai. Ya bantuan dengan Ya cara oke lah, dibiayain. apa lalu sebutnya bantuan boleh lah terserah. Terus? Intinya seperti itu. Udah, gue nggak pakai uang itu buat kuliah bener-bener. Kenapa? Karena gue kayak merasanya masih ntar juga dikasih lagi gitu kan sama dia, namanya juga Oh, pacaran. pede. Ya, pede gue Tapi akhirnya nggak dikasih lagi rupanya. enggak, hamil gue. Nah, lu pada saat itu kan orang ribut nih ya, orang bilang katanya nggak mungkin tuh anaknya RK karena dari segi waktu hamilnya nggak sesuai. Kan hanya udah dihitungin sama dokter Richard. apa prematur. Prematur 36 weeks anak gue. Harus lahir. Kan tadi gue udah cerita tuh di awal, bener gak? Yang gue harus USG, ternyata udah nggak bisa lagi, ketubannya udah 50%, harus tindakan hari itu Nah, juga. gua tanya dulu, pas lahir berapa kilo anak lu? 2,6. Lah normal itu mah. 2,6 normal gimana sih bang? Iya 2,6 tuh normal, wajar. Enggak 2,6. dong. Si Aaron berapa yang waktu itu? Oh iya. Wow. Masa sih?
Ada nggak sih yang pernah hamil 2,6? Lu jangan jebak-jebak pertanyaan. Kan gua nanya gitu, ada nggak? Ibu-ibu bagaimana? Oh. Buka Google. Aku mah dugong. Oke. Terus 2,6 itu di kandungan, keluar 2,3. Oke. Lu awal pertama kali ngemprut itu Ngemprut apaan sih? apa nama istilahnya? Whitwood. Ya, itulah. HB. Itu kapan? Tanggal? Gue harus mengingatnya. Iya, harus dikasih tahu. Ya intinya gue ke Palembang itu 2 Juni. 2 Juni. Selama 3 hari 2 malam. 2021, iya betul. 2 Juni. Lu tahu lu hamil kapan? 3 minggu setelah itu. Dan gue tidak pernah berhubungan, bukan gue masih perawan ya. Berhubungan sama siapapun selain dia. Karena begini, dia itu protektif banget. Handphone gue pun disadap. Gue lagi di Bali tuh ada orang-orangnya dia. Buat ngintai gue. Gue liburan kan, pakai duit. Enggak, tapi sekarang pertanyaan gua, lu selama 3 minggu itu tiba-tiba lu tes pack, cek lu hamil. Apa yang lu rasakan sampai lu akhirnya lu mau tes pack? Kan Gue pikir gue COVID, itu kan zaman COVID ya? Enggak, orang kan biasanya kalau mau tes itu pasti ada yang dia rasain dong, misalnya Iya, mual. gue pikir gue COVID kan, badan kok nggak enak, kok meriang gitu kan. Terus kok berat badan gue kok naik sekitar 5 kiloan, dan perut gue buncit. Ah, masa sih 3 minggu belum lah. 3 minggu belum buncit lah. Kelihatan bang, gue itu tipe genetik yang bener-bener kalau emang hamil itu bengkak semua, bukan yang apa sih, kan ada tuh yang kalau hamil cuman buncit di perutnya doang, nggak bengkak. Gue itu tipe kal bengkak di semuanya. Ini berarti lagi hamil? Ngeledek lu. Gua kan nanya baik-baik, lu ngamuk-ngamuk mulu. Nah ngamuk-ngamuk, emang pembawaan gue begini ya. Oke, terus nah lu ngerasa itu COVID, terus lu tes. Positif, gue telepon lah, Kang, bukan WA, sorry, tele, gitu kan, karena aksesnya kan di tele, gue chat, Kang, boleh telepon, gitu, iya boleh, gue telepon, Kang, Lisa hamil, dia langsung gini dulu, dimatiin dulu sama dia, 5 menit lagi dia kemudian dia telepon lagi, gini Lisa, dia ngomong dengan ininya dia ya, mungkin dia shock juga kali ya. Kamu ini kan perjalanan ini masih panjang. Umur kamu ini kan masih 21 tahun. Oh, masih imut lah ya. Iya, lagi cantik-cantiknya lagi. Karir lagi bagus-bagus. Umur kamu ini masih 21 tahun. Udah. Dia sih nggak ngomong yang kayak frontal gugurin gitu ya. Tapi dia ngomong, kamu fokus aja ke kuliah, kamu cari dokter yang bagus. Ya maksudnya itu untuk menggugurkan. Ya. Saya kirim uangnya. Nggak saya sih, Akang kirim uangnya. Tapi memang selama 3 minggu itu ya. Dan gue mengiyakan. Oh, lu iyain? Gue mengiyakan. Dan dalam hati gue nggak akan gugurin kandungan ini. Gila, gue udah buat dosa. Oh. Ya, walaupun gue rakyat kecil, tapi gue kan pasang kuda-kuda dia, pinter. ya. Jadi gue pakai uang itu buat bertahan hidup sekitar 2 bulanan lah bang, 2-3 bulanan. Berapa? 100 juta lu dikasih? 100 lah. Ya begitu habis, udah gue telepon dia lagi dan gue jujur. Kang, sebenarnya Lisa nggak gugurin. Wah, ngamuk. Ya pasti kesel lah, gue juga pasti kesel kalau kayak gitu. Ngamuk dia. Kenapa kamu berbohong, katanya gitu. Ya gue disitu nggak bisa ngomong apa-apa. Ya gue nggak mau lah, sakit digugurin itu. Dan gue nggak mau buat dosa lagi. Tapi lu pernah ngegugurin? Nggak pernah. Dari Demi mana Allah lu nggak tahu pernah. sakit? Nggak pernah. Dari mana lu tahu sakit ngegugurin? Ya temen-temen gue kan ada lah ya yang cerita beberapa. Oke. Cuman gue masih belum masuk di akalnya 3 minggu lu udah bisa merasakan kalau lu hamil. Ya karena kan intens berhubungannya. Enggak lah, orang kan 3 minggu itu masih biasa-biasa aja tau. Dia biasanya mulai berasa itu 2 bulan. Kayaknya. Gini ya, gue disuruh lu untuk mengingat kejadian 4 tahun silam. Iya. Oke. Rasanya bagaimana? Ya gue harus mengingat lagi. Jadi kalau misal di sini ada salah-salah nih, apa ada yang di-cut, ya Enggak, tenang, full kita tayangin semua. ya udah. Ah, gitu. terus bagaimana? Yang intinya anak pertama gue memang ayah biologisnya beliau. Wajahnya mirip? Nanti ke gue kasih juga. Enggak, Yang gue pengen tahu statement lu aja gitu bahwa mirip apa enggak? Mirip sih. Pas lagi Menurut awal. lu mirip? Ya tapi lebih ke dominan ke gue ya, untungnya. Oh, oke. Nah kalau Reva, Siapa itu? Suruh mandi dulu. Lagi di penjara.
Katanya itu bapaknya. Berbeda gitu loh. Sangat amat berbeda. Aduh, nilai aja deh netizen. Oke. Ya. Bukan. Itu Yakin? tiba-tiba nih nongol, tiba-tiba DM gua pokoknya nggak mau tahu ya Lisa katanya. Gua bakal bilang ke media kalau misalnya Selin itu anak gua. Lah, kagak ada angin, nggak ada hujan, Bang. Tapi katanya ada chat lu yang mengatakan kalau dia itu bapaknya. Oke. Di sini kan ada saksi nih, si Iya. Bernie lah ya, pokoknya. Oke. Si Bernie nih ya, Bernie juga tahu kalau misalnya gue itu ngomong itu bercanda, termasuk suami gue yang sekarang gue chat seperti itu. Karena gue lagi gimana caranya ini, gimana gue nikah dulu. Ini gue baru cerita di sini ya. Oke. Gue nikah dulu ya biar keluarga gue tuh nggak malu lah gitu. Oh gitu. Makanya gue mengeluarkan statement itu di DM cuman itu aja. Nah, sekarang gini. Mereka percaya kalau itu anaknya mereka. Kayak misalnya Revaldo, lu begituin, lu chat, lu bilang itu anaknya, dia percaya. Suami lu percaya nggak kalau itu anaknya dia? Enggak, gue nggak bilang gitu kalau ke suami gue yang sekarang. Apa? Emang dia cinta aja sama gue, emang mau nikahin aja. Cinta. Itu kan gue nikah sama suami gue yang sekarang pun pas Selin 7 bulan. Nah, sekarang pertanyaan gue begini. Lu kalau bisa ngomong ke orang lain, ini anak lu, berarti pada saat lu ngebrut sama dia juga nggak pakai kondom juga dong? Pakai. Lah, Ya makanya dia siapa, dia ngada-ngada aja tiba-tiba. lu sama RK pakai nggak? Nggak kan? Enggak, Pak Oke. RK-nya nggak mau. Lu sama si Reva pakai nggak? Pakai. Oh, pakai merek apa? Anjir, gue disuruh ingat. Kan gua mau. Biar apa? Biar masuk. Biar masuk. Biar iklan gitu loh. Mereknya apa? Sagami. Tipis ya. Tipis ya. Oke. Jadi lu kenapa nggak mau pakai kondom pada saat sama RK? Kok gue yang nggak mau, dia yang nggak mau, dianya nggak mau, gimana dong? Lah, harusnya lu protek dong. Dia ngomong loh, kalau dia tuh udah steril, udah nggak bisa lagi. Masa sih? Makanya dia meyakinkan gue seperti itu. Aduh, gue jujur banget di sini. Aduh, Bang Pablo. Bisa jadi memang dia udah steril, makanya dia berani hari ini sampai ngelaporin. Ya lu udah apa buat segala. dong statement itu. Kenapa dia nggak buat klarifikasi seperti itu? Saya sudah steril, misalnya dia bilang. Kenapa mungkin dia itu nggak anak buat saya." nggak buat statement seperti itu? Tapi lu nggak KB? Ngapain? Gue masih muda KB. Oh. Emang sekarang pada saat dia ngembrut sama lu itu dibuangnya ke dalam? Dalam, Serius? serius. Lu berani? Ya gue gelisah mah ada ya waktu itu. Geli-geli basah? Enggak gelisah ya, habis HB ya ada gitu loh. Terus? Cuman karena ya mungkin cara dia meyakinkan gue itu bener-bener ya sudahlah gitu. Masa lu segampang itu percaya kalau memang... Ya bang, logikanya begini. Kalau emang dia nggak ketakutan, kenapa dia suruh gugurin? Kenapa? Ada nggak bukti dia suruh gugur itu? Ada di tele, tapi kan telenya udah ditarik sama dia. Kenapa lu kasih dia tarik? Ya gue nggak tahu, gue mah orangnya nggak suka. Lu nggak capture gitu? Gini, karena dia berjanji buat ngebiayain, ya udahlah gue mengalah aja. Karena kan gue rakyat biasa, dia orang besar ya, menjabat, kala itu gue takut. Karena kan dia mengancam. Mengancamnya begini, ini serius. Kamu bakal saya mau mencalonkan menjadi presiden, ya. Tolong kamu jaga nama baik Akang. Itu ngomongnya masih baik-baik. Oke. Nanti kalau Akang dipecat, tidak menjabat, bagaimana kamu dapat uang jajan lagi lah gitu ya. Oke. Saya nggak bisa saya biayai lagi. Oke. Gitu. Itu ancaman yang pertama. Oke. Dan yang kedua, dia bilang kalau kamu macem-macem, Lisa, kamu saya penjarakan dan anak kamu diambil oleh negara. Bang, tim-timnya dia bikin nyokap gua stroke kiri. Maksudnya? Gua ngomong sampai geter loh, bersyaki. Maksudnya gimana stroke kiri? Dibentak nyokap gua depan depan itu sama tim-timnya mereka ke rumah. Sorry nih, gua ngomong agak gemetar. Beri bentak karena? Ya dibentak gitu, diancam. Karena apa? Maksudnya penyebabnya apa? Ya penyebabnya ya Nggak mau tanggung jawab? tapi janji tetap bulanan dikasih. Memang setiap bulan dikasih. Tetap dikasih. Ya melalui ajudannya si R gitu. Terus?
mogok. Mogoknya kenapa? Mogok nggak ngasih lagi. Wajar gue tantrum lah bang. Oke. Anak udah mau sekolah segala Berarti macam. penyebabnya adalah karena bulanan di stop. Iya. Berapa lama dia udah ngasih lu bulanan? Sampai Selin umur 3 tahun pas. Berarti lama ya, 3 tahun ya? Selalu konsisten lu? Konsisten. Lu nggak nanya gitu, kenapa di stop gitu? Baik-baik dulu nanya gitu. Nggak bakal dijawab juga. Kemarin juga di read doang. That's why gue marah. Oke. Gitu loh. Terus selain ancaman Karena gue merasa diabaikan. terus lu katanya lu pernah diancam juga, diancam sekali, 2 kali, terus ancaman ketiganya apa? Kan lu pernah diancam yang sampai parah banget itu, gimana? Yang ketiga apa ya? Coba tanya apa? Ya pokoknya itu. Anak kamu saya diambil negara, kamu saya penjarakan. Yang katanya lu diancam bakal dihilangin? Oh enggak, itu enggak ada. Oh, enggak itu ada. itu mah hanya kekhawatiran gue aja. Apa kekhawatiran lu apa kemarin? Ya gue takut gue hilang, gue takut gue dibunuh di tengah jalan, ditembak sama orang-orangnya dia. Kan gue nggak tahu dia kan orang besar. Wajar ada ketakutan kayak gitulah. Tapi kalau hilang gua nggak percaya tau. Gua nggak percaya lu tuh bisa dihilangin. Ngumpetnya susah, mau diumpetinnya susah. Kegedean ya? Iya, kegedean. Terus akhirnya di stop lah uang bulanannya. Oke, lu nggak mencoba untuk deketin si R yang ajudannya dia lagi. Gimana nih? Gue kayak ngemis, tau gak lo? Di retreat doang. Lah kali aja kan ini kan butuh pengertian lu, kali aja dia lagi sibuk. Kemarin lagi stres, lagi ada masalah. Ya gue nggak tahu kalau dia lagi ada masalah itu. Kalau bukan temen gue yang ngadu. Kenapa lu nggak cek dulu? Nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Lu kan harusnya bisa ngecek gitu loh maksud gua. Itu kan dibutuhkan pengertian sebenarnya. Gue tidak paham politik, gue tidak mengikuti politik. Yang gue tahu hanya hak anak gue. Tapi kalau pada saat itu dia misalnya ngasih tahu lu, ntar ya, Riz. Ya, cobalah dia balas gitu nanti ya. Nggak bakal gue tantrum kayak waktu kemarin itu. Nggak bakal sampai sekarang Lu berita. jangan gak sabar kali. Ih, gue terlalu sabar apa? Kurang sabar apa? Mungkin lu karena nggak ngecek-ngecek, dia lagi ada masalah, dia baru kalah Pilgub DKI. Lu kan tahu dia maju Pilgub kalah kan? Kenapa Nggak lu tahu. nggak mencoba untuk menekan? Nggak tahu, gue nggak ngikutin politik bang. Masa lu nggak tahu Pilgub kalah? Ya tapi gue tidak terlalu peduli itu gitu loh. Dia Pilgub kalah kan pasti habis duit banyak. Masa lu nggak Ya tahu? tetep lah, itu kan kewajiban lah. Lu merasa lu sudah mengerti soal dia semua? Ngerti gimana? Mengerti bahwasannya apakah dia lagi sibuk atau mungkin moodnya lagi kurang bagus. Sempat gue mengerti itu ya karena mungkin dia kalah ya. Cuman kan uang segitu, masa iya sih? Nggak ada. Jabat ya. Ex pejabat. Lu asli orang mana sih sebenarnya? Gue Tangsel. Tangsel. Tapi bokap gue Padang, nyokap gue Bangka. Oh, Jadi gue orang Sumatera ya. Nyokap lu orang? Orang Bangka. Nyokap lu orang Bangka. Bokap lu Padang. Terus lu gimana ceritanya lu bisa ada di Tangsel? Gue lahir di Tangsel. Karena kan bokap gue kan merantau. Oh, merantau akhirnya di Jakarta lu tumbuh besar di Jakarta. Tangsel. Di Tangsel. Sekolah di Tangsel. Tangsel. Terus lu akhirnya menggelutin dunia profesi apa majalah dewasa itu gimana? Ya berjalan aja gitu. Gitu. Siapa yang pertama kali nawarin lu? Katanya si Bas. Enggak. Katanya dulu Bas itu Bukan Bang Oli, bukan. lu kenal. Kenal. Lu open BO Baik katanya kok. katanya open BO dulu ditawar-tawarin sama. Enggak pernah. Oh, dia pengakuan. Dia kan orang lama kalau Bang Oli. Mungkin yang lain-lainnya ya. Bukan gue. Tapi lu pernah open BO? Gue lebih ke disimpan, Oh, lu senengnya disimpan, dipacarin. dipacari. Oke. Tapi kalau open BO nggak mau. Enggak sih, kayak apa sih gitu. Jadi ya emang konsepnya pacaran aja, dibiayai gitu ya. Oke. Nah, jadi ini kita ada kejutan nih. Kejutannya itu ada seseorang mantan wakil kepala sekolah lu. Hah, masa sih? Ya, mantan wakil kepala sekolah lu yang nelfon dan pengen
ngobrol Siapa? sama Serius? lu. Ya. Mana sih? Siapa? Mana? Halo? Halo. Iya. Ya, halo. Iya. Iya, Pak. Nah, ini yang katanya wakil kepala sekolahnya Lisa Mariana. Betul, Pak. Gimana sih katanya Lisa Mariana nih semasa kecilnya? Masa kecilnya lincah, memang anaknya cantik, anaknya baik. Terus Siapa sih? Di mana? SMP, SD? dia waktu ini apa namanya katanya sering bikin masalah ya waktu dia sekolah ya dulu ya. Bandel ya? Antara SMA SMP ya kayaknya sepertinya dia suka ngutang di kantin. Nggak pernah. Siapa ini? Wakil kepala sekolah. Nggak pernah. Ibu siapa? Tidur di kelas. Oh. Oh, tidur di kelas, iya. Ya, dia sering tidur di kelas. Terus suka Genit oh suka genit. juga Oh. godain cowok-cowok ya kalau di sekolah dulu. Enggak, gue di sekolah cantik. Emang cantik, emang cowok-cowok gue cantik. Tapi dia suka ngutang gimana sih ceritanya bisa suka ngutang di kantin? Ngutang apa? Iya, ya ngutang. Kadang gak bawa duit ya, jadi dia nanti bayarnya minggu depan gitu. Oh gitu. Siapa lagi nih? Ngutang. Jadi lu katanya suka ngutang. Bahkan dia nggak bayar sih, banyak dari teman-temannya cerita gitu. Oh gitu. Berarti memang basicnya tukang ngutang ya waktu masa sekolah ya. Bisa dibilang itu, karena mungkin makan gorengan 5 bayarnya 3. Gak ada, ini siapa sih, sumpah. Oh gitu. Gak ada, Iya, gak iya, ada, iya. gak ada. Ini siapa? Malah gue tukang neraktir temen-temen gue. Ibu-ibu siapa, Bu? Kamu sama Tapi memang betul dia royal tapi suka ngutang ada ngutang. Oh. Siapa suka ngutang. Tapi kalau dia cowoknya banyak ya? Ya, cowok dia banyak. Dia genit, pokoknya genit. Kalau di sekolah tuh genit, gonta-ganti cowok. Bodinya seksi, memang yang lebih ditonjolkan body kalau sekolah tuh. Oh gitu, dari sekolah, dari zaman sekolah aja udah begitu ya kelakuannya ya? Iya, dan di sekolah itu kan zamannya SMP SMA itu kan ada upacara ya. Ya. Itu nggak pernah ikut. Oh. Iya, itu benar. Tapi kalau di kantin gue nggak ada ya. Oh. Nggak ada ini, siapa sih? Alasannya tuh kadang-kadang Justru gue bawa kelas loh. Kesurupan? iya, alasan untuk biar nggak ikut upacara bendera itu. Enggak, gue pura-pura kesurupan. Tadi lu lanjutin aja, Bu. Gitu. Oh, pernah pura-pura kesurupan. Katanya lu pernah pura-pura kesurupan. Enggak pernah, gila. Untuk ini, terus Ya pokoknya intinya dia memang ada bibit genit ya, suka goda-godain cowok. Oh, oke. Dan sekarang badannya begitu berubah begitu gimana, Bu, menurut Ibu? SMP gue gendut loh. Ini jangan ini lah. Kaget saya, kaget. Tapi dia cantik kok, saya lihat Oh. di TV. Ibu siapa sih? Sampai sekarang dia tetap cantik dari masa remajanya memang cantik. Oh, oke. Masa remaja cantik. Dipuji mah ngamuk-ngamuk Tapi ngutangin orang di kantin. Ya. Makanan gorengan 5 dibilang 2. Oh, lagi Tuhan. Lu Bang Pablo Suka apa? benar-benar. Cowok Suka masuk kemana? suka masuk kamar mandi cowok. Enggak pernah. Oh, Kadang-kadang Enggak pernah. suka masuk ke kamar mandi cowok. Ngapain? Numpang mandi? mungkin full kali ya, rumah sakit kamar mandinya gitu Pak. Oh, karena full akhirnya dia masuk ke kamar mandi cowok. Ibu bener-bener ya. Ibu siapa nanti Iya, habis iya. ini ya, Bu ya. Iya. Jadi ada nggak pesan buat si Lisa ini sekarang? Pesannya jangan masuk kamar mandi cowok lagi. Enggak, tapi ini siapa? Enggak ada. Jangan keganjenan. Oh, jangan keganjenan. Iya. Ya, Oke. bayar utang di kantin kali ya. Iya. Nanti ibu kantinnya masih inget tuh. Dan nanti podcast ini saya lihat nanti dia pasti nonton tuh. Ya kan? Gitu. Ayo, Ya, saya bayar lihat utang dia di Lisa kantin. baik, orangnya baik, Baik, ya. ramah, cantik. Juga orangnya Ibu tuh, ngomong bayar utang di kantin. Ntar ibu naikin saya lagi. Ini siapa sih? Nggak bener Oke. nih. Siap, thank you ya Bu ya. Makasih Pak. Iya, tuh. Nih. Siapa sih? Hah? Katanya wakil kepala sekolah lu. Nggak pernah gua ngutang di kantin. Nah, Makan tapi kan gorengan. katanya lu pernah bener kan? Katanya lu suka goda-godain cowok. Nggak pernah.
Cowok Iya. goda-godain gue. Wah, lu kan naikin mutu lu doang. Terus waktu di sekolah katanya lu pura-pura kesurupan tuh gimana? Nggak ada. Nggak ada. Tapi pernah kesurupan di sekolah. Tidur gue. Terus akhirnya kesurupan. Kenapa teman-teman lu bilang lu kesurupan? Kesurupan. Kayaknya gue pernah tuh ya. Bukan di sekolah lu. Jadi di mana? Di ini. Gue mau di pesantrenin. Ya. Sama nyokap gue nggak mau. Gue kabur, gue pura-pura kesurupan. Tapi kalau di sekolah nggak pernah. Ya itu dia kali. Enggak, itu kan beda di pesantren sama di sekolah. Ya di sekolah lu pura-pura kesurupan. Terus katanya lu makan gorengan ambil 5 bayar 3. Mana ada, gue nggak suka gorengan. Gue nggak suka gorengan yang terlalu berlebihan. Ngaco banget. Ada juga nih, gue punya pacar dulu kaya ya. Pas lagi SMA, nggak tahu itu kan SMA, tapi ya SMA apa SMP sih tuh kepala sekolahnya. Yang ada sekelas gue jajanin, tanya aja. Oh lu royal. Royal gila gue. Lu uang lu dari mana waktu itu? Pacar gue kaya-kaya. Oh, lu memang spesialis ngincer cowok kaya gitu. Iya. Anak kuliahan gue pacarin. Jujur. Iya kan? Iya. Tuh, gue mau minum ada abu rokok. Oke, lu bandel sejak kapan? Mulai bandelnya, mulai kenal dunia luar. SMA kali ya, SMK. Lu SMK bidang apa? Tata Boga. Tata Boga. Oh, bukan teknik mesin. STM. Kali aja teknik mesin kan lu tahan pakai pegang gear. Enggak pernah. Oke, di situ lu mulai bandel. Apa pertama kali hal bandel yang lu coba pertama kali? Dugem di venue. Di mana? Kemang, tau gak lo? Oh iya, tahu. Iya itu udah diajak. Juga sama- itu dibungkus gak? Enggak, belum ngerti bungkus-bungkusan waktu itu gue. Masih perawan. Masih perawan. Pertama kali tidak pernah kapan? Tiba-tiba aku lupa ingatan. Ya masa nggak tahu? Masa lupa? Lupa lah. Pertama kali perawan hilang tuh kapan? Sama pacar gue kali ya, yang Chinese ada. Kapan? Lulus SMA. Lulus SMA. Itu kenalnya di mana? Kenalnya zaman apa ya waktu itu ya? BBM ya. Oh, di situlah perawan. Oke, terus gimana rasanya? Sakit ya? Apa sih bang pertanyaan? Oke, sekarang pertanyaannya yang lebih mengerucut deh. Video lu kan keluar nih. Ada sampai dibilang sama Hotman Paris seruling bambu. Itu siapa sih? Cowok. Udahlah kasihan itu udah berkeluarga. Oke, gimana ceritanya? Gini ya, gue itu kan punya masa lalu yang memang nggak bisa dibilang Brutal. brutal lah. Ya. Parah lah bandel Ya makanya banget. gua karena tahu itu, gua tahu lu sudah menormalisasi itu, kita pun normal, namanya orang zaman dulu ada zaman jahiliyah kan begitu kan? Iya. Maksud gua itu video pertama kali keluar lu bikin begitu tuh gimana sih ceritanya? Gue lupa bang. Tapi lu akui itu lu ya? Ya gue. Ntar gue kalau gue bilang bohong gue dihujat lagi. Oke. Gimana sih ceritanya? Kok pertama kali lu bisa buat itu video? Gak tau gue lupa bang. Masa lupa? Yang aja. Gue. Tapi lu sadar lu lihat ke kamera kan? Ya tapi Oh lu lagi itu di hotel mana? lupa. Masa lupa ah? Lupa demi Allah lupa. Itu kan jadi demi Allah deh gue. Ah, tapi pada saat lu seruling bambunya begitu semangat banget, masa lu? Gue lupa tiba-tiba ada yang ngelapor video lu tuh tersebar di X. Gue aja nggak pegang di handphone gue. Oh, Ex manajer gue yang pegang. Dan gue udah nggak tahu itu orangnya kemana. berarti yang nyebarin dia. Ya iya orang dia doang yang pegang. Tapi ada yang beli nggak sih request itu video? Nggak tahu. Kali aja. Gua nggak terima uangnya kok. Tapi memang niatnya adalah untuk dijual pertama kali. Enggak, itu bener-bener lo gimana sih bang keadaan mabuk? Masa lu nggak pernah mabuk? Pasti lu pernah mabuk lah. Enggak, gua kan anak baik. Serah lo deh. Gue tidak percaya. Nah, kan sempet kameranya dibenerin gitu posisinya. Ceret. Terus lu sempet lagi seluring bambu gitu kan? Lu nih, melihat ke kamera. sorry banget ya. Hmm. Gue kan ada suami. Ya. Kayaknya buat bahas itu kayak gue nggak mau deh. Enggak, tapi gua mau tahu aja itu siapa? Gue Terakhir. nggak mau bahas. Ada yang comment. request. No comment. Ada yang request. No comment. Itu video berapa menit? Nggak tahu. Lu pernah nonton gak sih? Enggak. Masa? Enggak. Fullnya. Ah, Sampai sekarang beredar di X aja gue nggak mau nonton
Karena gue geli lah. Sedih tahu kayak gitu-gituan kesebar. Gue udah punya anak 2, jejak digital buat gue. Yang nyebarin bukan gue, itu loh gue paling sedih. Tapi isunya kata orang, lu tahu Tahu apa? video itu Ya main gue bilang no comment. ada yang request. Gue belum mau buka. Iya atau tidak, itu aja. Kalau kata manajer gue ada yang request. Oke, cukup. Ex manajer. Dah. Ada yang request ya berarti ya. Oke. Sekarang gue punya hadiah buat lo. Apaan ular lagi nih? Enggak, hadiah. Apaan lagi? Gue sekarang ada hadiah buat lo. Ini boleh gue bawa pulang gak ini? Ini demi lu, gue harus melakukan ini. Coba. Gua Beneran dari tong sampah lu. Jadi ini ada torrent pink. Gue akan pakai. Enggak, dalamnya ada apaan dulu, gue takut nih. Kan ada, gue akan pakai. Aduh. Kerja bang, kerja. Tuh, lihat tuh. Kira-kira gue udah mirip belum sama Lisa Mariana? Ntar gue bawa ini buat photoshoot ya. Tuh. Gue pikir hadiahnya apa. Nah, sama gue ada tarian buat lu plus lagu. Aduh. Ini lagu gue bikin sama liriknya dari gua karena waktu itu lagi podcast sama Eka Gustiwana. Seruling bambu selalu membuat pria-pria jatuh hati. Torrent bing selalu menggoda. Gila deh. Niat banget. Enggak, tadi buat TikTok aja. Masih bau cat. Iya masih bau cat. Ini demi lu tau. Tuh, ini buat lu, demi lu. Tuh. Torrent pink. Anjing. Nah. Oke. Masih bau cat. Nah, gimana? Torrent pink hadiah dari gua. Bagus enggak? Niat banget, masih bau cat. Catnya masih nempel-nempel dulu. Iya nih baju gua jadi ini. Bagus gak tapi hadiah? Lu Iya, bagus. effort dong. Gue mau pakai nih buat apa photoshoot. Nggak muat. Enggak, gue mau bawain. Ya. Emang lu mau photoshoot pakai itu? Iya. Serius? Serius. Katanya lu juga lagi nyari torrent kan? Iya, tadi gue mau bikin pakai styrofoam. Ini benar-benar dari tong sampah. Tong sampah kan ini ya? Tong sampah. Iya, itu namanya torrent pink. Gitu. Lu masa kagak ada ucapan terima kasih gitu buat gua? Iya, thank you, Bang. Dia Gue kan takutnya hadiah. dalamnya tadi ada ular apa, soalnya tegang banget nih lu ngebahasnya dari tadi. Tapi lu beban nggak sih dengan lu sekarang punya anak, lu punya lingkungan. Sekarang semua orang-orang yang ada di publik ini ngomongin torrent pink. Gak apa-apa. Kalau memang itu harus jadi julukan gue. Tapi kan lu punya anak. Kalau ngomong anak seorang ibu pasti ya kayak agak mellow. Ya, Anak lu pernah nanya nggak? belum bisa. Belum ngerti. Belum ngerti sama sekali. Lu pada saat tahu orang ngomong torrent pink apa segala macem, lu pernah nggak berpikir, kok gua begini sih jalan hidup gua? Iya, capek. Apa yang pengen lu ubah dari itu semua? Jadi versi lebih baik lagi. Jadi seorang ibu maksudnya hidup normal-normal aja gitu. Cara mengubahnya? Ya itu gue belum tahu, makanya gue ikutin alur Tuhan aja. Ada mystery box? Oke. Iya, apaan lagi sih? Ini ada mystery box. Iya, apaan lagi sih? Gila deh. Ini bukan binatang kan apa kan? Ular. Enggak. Apaan? Oh ya, udah suruh buka sendiri aja. Tuh. Enggak, apaan ular bukan? Kagak, Termatok bukan. gue lagi. Oke, ini adalah mystery box yang menggambarkan Penuh kejutan ya. Di sini. cerita hidup Lisa Mariana. Boleh dibuka? Ih, bukan binatang kan? Bukan. Bikin
bikin flashback ya. Coba dong, dibuka dulu. Tuh, tahan. Oke. Ini kenapa lu nggak apa obat-obatan COVID-nya mana? Ya, Kurang gede boxnya. Gua aja sumpah ya, gua nggak tahu isinya apa. Bawahnya apa? Oh. Duit. Oh, bawahnya duit. Tuh duit berapa nih kita hitung ya? Asli guys, asli. Oke. Asli tuh. Terus satu, Ah. hitung. Oh. Beneran buat gua kan ini? Nggak properti ya? kan? Properti sih. 2, Oke. 3, 4, 60 jutanya lagi mana? Emang berapa sih? Kan serah. Oh, ada itu dikasih. Properti nih, ya, properti. Properti. Tapi duit asli. Oh iya. Jadi Coba lu flashback, lu ceritakan ada apa sih sebenarnya dengan Ya, ini kan- obat Covid dan uang? ini boxnya kurang gede. Kardus gitu. Harus ya? Kardus. Di atasnya tuh ada obat COVID, terus di bawahnya tuh kayak ada apa sih? Kalau kayak gunting-guntingan kertas gitu kayak cuman buat biar tebel gitu. Bawahnya duit. Ini buat gugurin anak. Dikirim ke rumah gue. Buat gugurin anak. Terus pada saat lu nggak jadi ngegugurin, lu pernah nggak lu lagi lihat wajah anak lu flashback? Lu flashback, lu berpikir kalau kemarin gua ikutin, maka hari ini lu nggak akan ketemu sama anak lu. Iya lah tadi. Lu pernah ngerasain itu? Gue ngeliatin duit juga nggak, karena begini nih bentuknya. Cuman dia kan kardus. Apa sih? Ada-ada aja. Ada rasa ini nggak bahwasanya antara dilema Nggak ada. pada saat itu Nggak ada, emang gue nggak mau gugurin. emang lu nggak mau gugurin? Nggak. Ada penyesalan nggak sekarang? Nggak ada lah, anak gue cantik. Anak gue pinter. Anaknya mana? Coba anaknya mana? Ya udah. Dulu. Lagi di kamar mandi. Oh, lagi di kamar mandi. Ya. Nanti di call. Siapa sih nama anak lo? Selina Azura. Apa? Selina Azura. Azura. Oh, dia bisa ngomong ya? Selina. Udah bisa. Panggilan anak lu adalah Selin. Selin. Dia nanya, dia belum bisa ngomong sama sekali, belum ngerti. Umur berapa? 3 tahun. Gitu. 3 tahun udah bisa kali. Udah bisa, kan gue bilang bisa, 3 tahun setengah. Udah bisa ngomong. Dia Kan sosok ayahnya kan ya sekarang kan suami gue yang sekarang. Jadi dia tahu ayahnya ya suami dia gue taunya sekarang. ayahnya itu adalah suami lu yang Dan sekarang. sayang banget. Emang suami lu sayang banget sama dia? Banget. Oke. Terus dia keadaan kalau lu lagi keluar, lagi jauh, dia nyariin lu nggak sih? Mana mama? Apa manggilnya mama? Mami? Oh iya, mami mana gitu kan. Mami Kayak waktu mana? pas gue lagi di KL, lagi bariatrik tuh. Iya, Dia nanyain. Lu jawabnya apa? Kayak gue mau pergi tadi sekarang ke sini aja tuh kayak, mami mau kemana? Mau kerja dulu ya, gitu. Ntar janji ya minggu depan kita jalan-jalan gitu. Jadi semua ini lu lakuin, perjuangan ini sampai titik di sini untuk Selain. cuma untuk dia. Apa Kata lu tadi lu mau lucu-lucuan, jadinya mellow di. Loh kan gua nggak melo, gua kan santai. Terus kalau lu seandainya Selin udah dewasa, kita anggap nanti 10 tahun lagi dia dewasa. 10 tahun lagi dia dewasa, dia sudah mengerti tentang video ini. Apa yang mau lu sampaikan ke dia? Untuk Selin di 10 tahun mendatang. Kalau udah tahu, Ya, boleh nggak sih kalau Selin nggak usah tahu? pasti tahu kan jejak digital kan nggak akan pernah hilang. Mau minta maaf aja sih. Tapi di sini mami berjuang ya buat Selin, buat masa depan Selin. Minta maaf karena Maaf banget harus yang heboh ini
malu inilah terekspos gitu, tapi semua udah kejadian ya, semuanya buat balik. Lu sayang gak sih sama dia? Ya sayang lah, nggak gua gugurin aja udah sayang. Lu mah bikin gua ngegas mulu deh. Ya. Lu nyatakan, coba gue mau tahu, lu nyatakan sekarang Selin tuh ada di depan lu nyatakan sayang lu sebesar apa sama dia? Nggak bisa lah, nggak bisa diungkapin kalau sayang ya. Sampai gue mati pun, sampai harus nanti ini ujungnya bagaimana, gue mau anak gue sehat-sehat aja, dapat pendidikan yang layak, dapat hidup yang layak kayak ya anak-anak lain gitu. Bisa di V-call? Udah bisa V-call? Raka mana? Yang mana mukanya nggak kelihatan? Mami lagi kerja dulu. Nggak kelihatan mukanya. Sini dulu. Ya kabur anaknya. Ntar lah bang, adiknya. Dia tuh udah kabur aja. Ya Allah cemong. Tuh. Maminya lagi kerja ya. Nih Om Pablo, rese. Halo. Mana ih? Ya kabur ya. Ya udah. Dadah, Selin. Ntar Mami pulang ya. Tunggu ya, ntar aku bawa es krim. Dadah. Dadah. Bye. Dah sedih, lagi kerja pikul anak. Oh begitu jadinya ya. Jadi dia sekarang yang jagain di rumah siapa? Ada suami, ada Mbak. Taruh mana sih, Mbok? Kita buang aja. Oke, kedepannya apa sih yang mau lu lakuin? Kalau buat saat ini gue ya pasti tetap bakal perjuangin hak anak. Gue pendidikan yang baik, mentalnya mau gue jaga, walaupun gue harus capek banget. Capek ya? Capek banget. Sekalipun viral, sekalipun ada manfaat, ini kan ada manfaat nih. Istilahnya lu dengan keviralan akhirnya seluruh Indonesia tahu gitu ya. Tapi lu ngerasa lelah nggak sih? Ini kapan sih selesainya gitu? Iya capek, karena ya kayak bolak-balik sidang. Terus ada toko-toko baru bermunculan untuk ngancurin gue gitu loh. Mental bang gue. Gak ada mau mencoba untuk gimana caranya gua hentikan ini keviralan? Ada di satu momen dimana itu gue sedih banget ya, bukan titik terendah, maksudnya kayak gue udah capek banget gue mau hidup sederhana aja deh, gimana sih gitu loh, udah deh gitu. Cuman nggak bisa, banyak yang nge-push gue untuk jangan nyerah, lu udah di tengah nih, lu harus tetap berjuangin gitu, karena ini bukan boneka, ini anak yang ada masa depannya. Capek gue. Tapi kalau hasilnya seandainya, Lu percaya nggak? Gue itu udah lagi proses emang maksudnya gini. Dulu gue brutal, gue mau berubah,
Tapi cobaannya harus yang seluar biasa ini. Gue nggak bangga viral dengan skandal begini, nggak. Gue tololin diri gue. Kenapa lu emosional dan lu meng-up? Berarti lu menyesal dengan pertama kali lu up ini semua? Waktu itu menyesal, gue sekarang gue bawa bercanda aja bang. Maksudnya bawa bercanda bukan gimana ya, bawa happy gitu. Sebisa mungkin gue bawa happy, padahal kondisi hati gue ya nggak baik gitu loh. Udah nggak baik-baik aja. Endingnya kalau seandainya ternyata hasil dari tes DNA ternyata bukan anaknya RK, Bohong. misalnya. Itu bohong. Itu udah pasti dimanipulasi, direkayasa. Kalau itu bukan anaknya RK. Nah terus bagaimana lu meng-coverage itu semua? Ketika Sekeras ini loh bang gue. Mental gue diacak-acak, lu pikir gue happy? Nggak ada. Keluarga gue sampai berantem loh sama keluarga gue. Lu pikir kita orang susah, kita masih bisa bantu lu. Kalau emang lu lagi kesulitan, terutama abang gue. Marah. Ini dampaknya gimana ke nyokap, ini dampaknya gimana ke keluarga besar. Tapi nyokap gue sekarang sudah berbesar hati, ya sudahlah gitu. Diterima aja gitu. Paling ya dia visit cucunya ke rumah gue gitu loh. Cuman ya cucunya aja yang ditanyain gitu. Memastikan cucunya baik-baik aja gitu. berarti lu masih meyakini kalau seandainya itu hasilnya bukan anaknya Rekayasa. RK, itu adalah rekayasa. Rekayasa. Bagaimana lu meng-coverage ke anak lu kalau ternyata hasilnya yang keluar seperti itu? Bagaimana lu sampaikan ke anak lu? Nanti udah dewasa. Ya udah nggak usah dianggap aja. Anggap gak ada begitu aja. Tapi tanggung jawab ya di akhirat. Ya. Gue tahu loh, saya tahu Anda orang besar. Tapi tolonglah ya, jangan terlalu keras. Katanya Karena ini udah rugi dari sanksi sosial, gue dihujat, mental gue, psikis gue, keluarga gue. Dengan adanya ini, tolonglah jangan terlalu keras. Kita kan udah hancur nih, hancur bareng-bareng kan. Dulu kan gue mau nantangin, nanti saya viralin ya ini. Lo masih bisa ngancem-ngancem. Ya, masih bisa ngancem-ngancem gue. Buat penjarain gue, anak gue diambil negara. Sekarang giliran begini. dan terjadi hari ini dia ngelaporin lu. Dia ngelaporin lu secara pidana di Bareskrim ya. Gimana lu menghadapi itu? Emang ya? Iya. Yaudah kita jalanin aja. Pidananya apa? Lu siap dengan keadaan itu? Gue belum dipanggil-panggil kok sama Bareskrim sampai detik ini. Apa sih yang dilaporin? Pencemaran nama baik. Lu siap untuk menghadapi itu semua? Siap. Harus siap lah. Sekalipun lu di Lah, penjara. kemarin kan dia yang nggak siap. Kenapa nggak hadir pas sidang? Kenapa harus wakilkan terus? Padahal prinsipal itu kan harus hadir. Kemarin sudah mau mediasi. Kenapa dia nggak datang? Nanti datang ya Pak, tanggal 4 Juni. Tanggal 4 mediasi ini dia datang? Ngedul Harus tuh. datang. Kalau dia nggak datang lagi? Ya nggak tahu, nanti itu urusan kuasa hukum gue lah Bang. Mau sampai kapan kalau begitu? Dia nggak datang tuh mau sampai kapan begitu? Dia nggak tahu. Dan lu jalur perdata ini kan panjang ya. Pasti Nah makan kalau waktu. ngomongin masalah hukum gue takut salah. Itu biar nanti lo panggil aja deh ya kuasa hukum gue ya yang buat ngejelasin. Itu kuasa hukum semua biaya untuk mereka operasional apa segala macam dari lu pribadi lu keluarin Gue nggak bisa jawab, no comment, atau pro bono? no comment, no comment. Berarti tetap ada biaya yang mereka terima. No comment. Bukan pro bono ya berarti ya.
Gue nggak ngerti pro bono itu apa. Pro bono itu penanganan perkara oleh lawyer secara free, secara cuma-cuma. Niatnya membantu. Ya pokoknya nanti itu gue nggak bisa bicara di sini perihal itu ya. Gitu. Terus nanti tes DNA itu akan ada dilakukan di sidang itu atau justru di laporan pidana? Nggak tahu. Lu mau tes di Indonesia apa di luar? Di luar lah. Di luar aja lah. Lu pengennya tesnya di luar. Ya, secara terbuka bisa nggak? Gue kurang paham gitu. Biar jangan ada kecurangan. Atau rekayasa gue udah capek banget bang Pablo, capek. Lu kebayang nggak sih kalau seandainya dia tes di Indonesia itu hasilnya apa? Kemungkinannya bisa dibayar kali. Kebayang nggak sih itu? Itu yang gue khawatirkan. Sejak awal. Iya. Terus kalau sampai itu terjadi kan bingung, nggak ada mentok kan akhirnya. Terus dia tetap berkeras hati. Ya udah gue bilang tanggung jawab di akhirat. Mau apa, mau karma apa lagi yang lu terima kan gitu. Ikhlas dengan keadaan itu. Gue harus masuk. Seorang ibu harus masuk. Karena kejujuran. Nggak fair menurut gue. Koruptor yang harus masuk tau nggak? Bukan gue mah orang biasa. Sebelum viral gue ibu rumah tangga, biasa gue jaga anak 24 jam. Harus gue masuk. Gue gak ketemu anak gue. Adil gak menurut lo? Kira-kira kalau lu masuk, apa pandangan anak lu terhadap lu? Capek, gue sedih. Gue kalau udah ngomong anak gue melo. Semua ibu juga bakal begini nih kalau udah ngomong perihal anak nih. Dari bercanda jadi ke melo. Dendam gak sih lu? Dendam? Sama siapa? Sama orang yang lu sebut? Kalau dia beritikat baik, gue hilangkan dendam itu. Gak ada lagi dendam. Buat apa? Hingga detik ini, yang terjadi di dalam hidup lu, dendam gak sih lu? Yang terjadi terhadap anak lu? Dendam gue capek. Segera diselesaikan aja lah dengan gentleman. Sekalipun nggak tahu ujungnya akan kemana. Ya pokoknya hadir, ntar 4 Juni gitu aja. Oke, harapan lu terhadap ini semua, ujungnya lu pengennya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Ya sudah kan kemarin sudah mediasi. Ya semoga berjalan dengan baik, damai-damai aja. Lu justru pengennya damai? Damai aja gitu loh. Lu berharap hasil tes DNA ujungnya positif apa negatif? Ya memang harusnya positif kok, gue nggak bohong kok berbicara di sini. Kalau negatif kan aneh. Ada apa ini? Gitu. Dan kalau positif, apa yang lu tuntut dari seorang? Ya itu kan terada. Ya gimana haknya ayah ke anaknya? Sekalipun harus kembali lagi ke nilai yang awal, Gimana? yang 15 juta sebulan. Ya udah sesuai aja. Segitu pun lu udah Yang nggak dihukum, masalah. yang tertera di apa ya? Perjanjian hukum ya, dihukum ya. Yang berlaku di hukum Indonesia ya. Seharusnya bagaimana? Gitu. Kalau hukum berlaku di Indonesia hak waris dong. Ya iya. Ya sudah. Kalau lu berharap itu. Ya kan anakku butuh pendidikan lah bang. Kalau Sampai dia nanti biayain menikah doang, nanti. makanya setiap bulan 15 juta aja udah. Gak bisa deh, gue sekarang udah harus mengikuti jalur hukum. Udah terlanjur basah, udah kecemplung kok. Udah sampai ke sidang, udah sampai ke laporan kemana-mana. Harus ada nilai. Ya kan, apa hak waris kan? Ya. Berarti ya sudah. Berarti tetap berjuang nggak pernah lelah. Gimana? Berarti tetap berjuang dan nggak pernah lelah ya untuk itu ya. Ya gue minta sama Tuhan biar dikuatkan terus lah, jangan ada lelahnya untuk perihal ini. Walaupun sebenarnya capek mental. Siap, mantap, thank you.